Ayo anak-anak, kita siap berangkat ke sekolah. Ayo. Alhamdulillah, saya sudah sampai ke sekolah, sudah berada di ruang kelas 2D. Semangat belajar meskipun jarak memisahkan kita. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Rabu 22 Juli 2020 kita akan belajar tematik matematika tema 1 subtema 2, yaitu tentang 1. Membandingkan dua bilangan. Yang kedua, mengurutkan bilangan dari terkecil atau sebaliknya. Mari kita mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu tentang nilai tempat suatu bilangan. Tentunya kalian masih ingat, gambar ini menunjukkan satu kubus satuan yang memiliki nilai tempat satuan dan nilainya 1. Kemudian gambar yang kedua, gambar ini menunjukkan satu kubus satuan yang berjumlah 10 yang memiliki nilai tempat puluhan dan nilainya 10. Gambar ketiga, gambar ini menunjukkan satu kubus satuan yang berjumlah 100 yang mempunyai nilai tempat ratusan dan nilainya 100. Ternyata tidak hanya gambar kubus saja yang menunjukkan nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusan. Ada gambar lain yang menunjukkan nilai tempat bilangan satuan, puluhan, ratusan, yaitu ada gambar pensil, ada gambar pulpen, ada gambar kapur tulis, dan ada gambar tumpukan buku. Coba kalian perhatikan. Nah, sekarang sudah semakin paham kan? Alhamdulillah. Selanjutnya kita belajar materi yang pertama, yaitu membandingkan dua bilangan. Gambar pertama, coba perhatikan dua kumpulan kubus berikut. Gambar ini menunjukkan 3 kubus ratusan yang mempunyai nilai 300. Gambar ini menunjukkan 2 kubus puluhan yang nilainya 20. Kemudian gambar ini menunjukkan 4 kubus satuan yang nilainya 4. Nah, gambar samping kanan, gambar yang ini menunjukkan 2 kubus ratusan yang nilainya 200. Kemudian gambar ini menunjukkan 4 kubus puluhan yang nilainya 40. Kemudian gambar ini menunjukkan 8 kubus satuan yang nilainya 8. Bilangan ini dapat ditulis menjadi 324. Sedangkan bilangan ini dapat ditulis menjadi 248. Jadi kedua bilangan ini bisa dibandingkan, yaitu 324 lebih dari 248. Loh Pak, kok bisa lebih dari? Kenapa? Padahal satuannya ini 4, satuan yang ini 8. Kan lebih besar 8.
Dan yang ini puluhannya 20, yang ini puluhannya 40. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kalian lihat ratusannya. Yang ini 300, yang ini 200. 300 sama 200 lebih besar mana? Lebih besar yang 300. Di dalam membandingkan dua bilangan itu ada urutannya. Yang pertama itu kita memilih ratusannya dulu, habis ratusannya ke puluhan, kemudian ke satuan. Jadi 324 ini lebih dari 248. Dan lebih dari ini dapat disimbolkan dengan tanda ini. Tanda ini atau simbol ini membuka yang sebelah kiri. Ingat, lebih dari dapat disimbolkan dengan tanda yang membuka sebelah kiri. Ingat ya, membuka yang sebelah kiri. Selanjutnya, gambar yang kedua yaitu gambar pensil dan gambar buku. Coba kalian perhatikan, kumpulan pensil ini berada di ratusan, berarti nilainya 100. Pensil ini berada di puluhan, maka nilainya 20. Kumpulan pensil ini berada di satuan, jumlahnya ada 3, berarti nilainya 3. Kemudian gambar berikutnya, kumpulan buku ini berada di nilai tempat ratusan, berarti nilainya 100. Kumpulan buku ini letaknya di puluhan dan ada 3 tumpukan, berarti nilainya 30. Dan yang terakhir, gambar ini di satuan dan jumlahnya cuma 1, maka nilainya 1. Kemudian bilangan ini dapat dituliskan menjadi 123. Kemudian bilangan ini juga dapat dituliskan menjadi 131. Sekarang kalian perhatikan untuk membandingkan dua bilangan ini. Tadi masih ingat kan? Untuk membandingkan dua bilangan ini ada urutannya, yaitu dimulai dari ratusan, puluhan, dan satuan. Yang sebelah kiri ini kalian perhatikan ratusannya 100. Kemudian yang sebelah sini nilai ratusannya juga 100. Oh, berarti sama. Kalau sama berarti belum bisa kita bandingkan. Jadi kita perhatikan di puluhannya. Di sini puluhannya 20, yang di sini puluhannya 30. 20 dan 30 lebih besar mana? Ya, tepat sekali, lebih besar yang 30. Jadi dapat disimpulkan 123 kurang dari 131. Jadi kalau kita sudah menemukan perbandingannya itu ada di puluhan, jadi kita tidak usah melihat yang satuannya. Jadi langsung kita tulis 123 kurang dari 131, atau dapat dituliskan dengan simbol yang seperti ini, yaitu tandanya membuka sebelah kanan. Jadi tanda kurang dari ini dapat disimbolkan dengan tanda yang membuka sebelah kanan. Ingat ya, membuka yang sebelah kanan. Jadi dapat disimpulkan cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada 1 ratusan, 2 puluhan, kemudian yang ketiga baru satuan. 3 tanda yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan yaitu 1. Tandanya
Jika itu membuka yang sebelah kiri, menunjukkan bilangan lebih dari, atau lebih besar dari, atau lebih besar daripada. Yang kedua, jika tandanya itu membuka sebelah kanan, menunjukkan bilangan kurang dari, atau lebih kecil dari, atau lebih kecil daripada. Yang ketiga, ada tanda sama dengan, yaitu menunjukkan bilangan sama dengan atau sama besar. Latihan yang pertama, ada soal. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, sedangkan kelereng Edo ada 124. Perbandingan dua bilangan tersebut jika dituliskan dengan tanda adalah, kalian perhatikan, kelereng Udin 115, kelereng Edo 124. Kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan cara nilai tempat. Perhatikan, kelereng Udin untuk nilai ratusannya ada di 100. Kelereng Edo juga ratusannya 100. Setelah ratusan, kita menuju ke puluhan. Kenapa kok kita menuju ke puluhan? Karena ratusannya sama, yaitu nilainya 100. Makanya kita menuju ke puluhan. Yaitu untuk kelereng Udin puluhannya menunjuk nilai 10. Kelereng Edo menunjuk 20. 10 dan 20 lebih besar mana? Yaitu lebih besar yang 20. Jadi dapat disimpulkan perbandingannya, kelereng yang lebih banyak adalah 124 milik Edo. Jadi kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Dan dapat dituliskan 115 kurang dari 124, atau dapat dituliskan dengan simbol yang ini, yaitu simbol yang membuka ke sebelah kanan, yaitu simbol kurang dari. Latihan yang kedua, ada soal, isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. 406 kita bandingkan dengan 298, sama dengan yang tadi menggunakan cara nilai tempat, yaitu yang pertama kita harus menentukan ratusannya terlebih dahulu. Untuk bilangan 406 mempunyai ratusan yang nilainya 400. Untuk bilangan yang 298 mempunyai ratusan yang nilainya 200. Lah, sekarang kita langsung bisa menentukan 400 dan 200. Lebih besar mana? Lebih besar yang 400. Ya, lebih besar yang 400. Jadi kita nggak perlu lagi melihat yang puluhan dan satuannya, karena kita langsung bisa menentukannya di nilai tempat ratusan. Jadi dapat dituliskan 406 lebih dari 298. Ingat, 406 lebih dari 298. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan dari yang terbesar sampai terkecil atau sebaliknya. Nomor 1, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar sampai terkecil, yaitu bilangan 324, 254, 231, dan 320. Untuk menjawab soal ini, caranya masih sama, yaitu menggunakan nilai tempat. Nah, sekarang kita perhatikan nilai tempat dari bilangan-bilangan berikut. Masih ingat kan?
Kalau nilai tempat tadi untuk mengurutkan kita mulai dari ratusan, puluhan, dan satuan. Sekarang kita cari ratusan mana yang paling besar. Ternyata nilai ratus yang paling besar yaitu di bilangan 324 dan bilangan 320. Kita perhatikan 324 ratusannya 3, yang 320 ratusannya 3, puluhannya sama masih 2, puluhannya masih 2. Ternyata di satuannya berbeda. Ya, satuannya ini nilainya 4, yang sebelah sini nilainya 0. Berarti nilai yang paling besar kita mulai dari bilangan 324. Setelah itu untuk memudahkan untuk menjawab 324-nya kita coret seperti ini agar tidak terpilih kembali. Setelah 324 kemudian bilangan 320. Kita tulis bilangan 320. Kalau agar tidak terpilih kembali kita coret bilangan 320-nya. Nah, masih ada bilangan 254 dan bilangan 231. Sekarang kita perhatikan ratusannya 2, yang ini juga ratusannya 2. Kemudian kita lihat puluhannya, di sini 5, di sini 3, nilainya 50, yang ini nilainya 30. 50 sama 30 lebih besar mana? Lebih besar yang 50. Jadi setelah bilangan 320 yaitu bilangan 254, kemudian baru bilangan 230. Jadi bilangan berikut dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah dimulai dari 324, 320, 254 dan 231. Kemudian untuk soal nomor 2, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. Soalnya sebagai berikut. Bilangan 203, bilangan 367, 369, kemudian 169. Mari kita jawab. Sebelum menjawab, kita cari ratusan di bilangan mana yang paling kecil. Oh iya benar, bilangan yang paling kecil yaitu di bilangan 169 yang ratusannya paling kecil, yaitu 169 ini ya, kita tulis. Setelah 169 yang paling kecil yaitu di ratusan 203, kita tulis 203. Setelah itu tinggal dua bilangan ini antara 367 dan 369. Kita lihat ratusannya, di sini 3, di sini juga ratusannya 3, di sini puluhannya 6, di sini puluhannya 6, di sini satuannya 7, yang sini satuannya 9. 7 dan 9 lebih kecil mana? Lebih kecil yang 7. Jadi setelah bilangan 203 yaitu bilangan 367, kemudian 369. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar dimulai dari 169, 203, 367 dan 369. Demikian materi yang Pak Irul sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.